Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Arispo TV. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview hasil pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023, yaitu antara Australia versus Indonesia yang berakhir kemenangan untuk Australia dengan skor 4-0. Dan dengan hasil akhir ini, Australia lolos ke babak perempat final Piala Asia 2023. Sedangkan bagi Indonesia harus gugur di Piala Asia 2023. Dilihat dari skor, Indonesia terlihat seperti dibantai ya dengan skor 4-0. Tetapi dari segi permainan, timnas Indonesia bisa mengimbangi permainan dari Australia. Bahkan bagi Indonesia mendapatkan peluang pertama daripada Australia ya. Tetapi sayang, eksekusi dari Yaakob Sayuri ini kurang sempurna, justru melambung di atas misar gawang dari Australia. Indonesia terus berusaha menekan lini pertahanan dari Australia, tetapi justru Australia yang bisa menciptakan gol terlebih dahulu ya. Serangan yang rapi ya dan dieksekusi dengan baik dari pemain Australia dan membentur kaki dari Elkan Bagot dan membuat Australia unggul 1-0. Di situ tidak terlihat jelas ya teman-teman ya, bahwasanya mental, pengalaman ya dan sering bermain di kancah internasional itu membuktikan di pertandingan semalam ya, bagaimana timnas Australia membiarkan timnas Indonesia menyerang, tetapi di saat waktu yang tepat Australia melancarkan serangan dan disitulah yang bisa membuat Australia menciptakan gol ya. Memang serangannya nggak begitu berbahaya, tetapi sangat efektif dan produktif ya teman-teman di pertandingan semalam. Tapi kalau dilihat dari segi permainan, Indonesia juga bisa mengimbangin permainan dari Australia. Tetapi Indonesia ini mental pengalamannya belum punya ya teman-teman. Jadi harus terbiasa Indonesia untuk tampil di ajang seperti ini supaya meningkatkan kualitas, ya, meningkatkan mental dan meningkatkan pengalaman untuk timnas Indonesia ke depannya. Dan bagi Indonesia terus memberikan tekanan ya terhadap Australia, dan garis pertahanan Indonesia pun tinggi, jadi gampang sekali untuk Australia ya berikan umpan lambung dan situlah mengancam gawang dari timnas Indonesia hingga akhirnya di ujung babak pertama timnas Indonesia harus kebobolan yang kedua kalinya ya, yaitu dari pemain Australia yang melakukan heading ya dan bisa menciptakan gol kedua. Pemain Australia ini tidak terkawal ya teman-teman ya, karena Asnawi tidak melihat bahwasanya ada pemain Australia yang muncul dari second line hingga akhirnya bisa mengeksekusi bola crossing tersebut dengan baik ya dan membuat unggul 2-0 bagi Australia. Dan saya rasa unggul 2-0 ini membuat timnas Indonesia seperti mentalnya sudah turun ya teman-teman ya, karena di babak kedua timnas Indonesia itu tempo permainannya berbeda ya dari seperti babak pertama. Babak pertama itu sangat semangat sekali permainannya. Setelah tertinggal 2-0 di babak kedua timnas Indonesia itu sedikit menurun ya penampilannya ya. Dan disitulah Indonesia agak kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Australia. Sedangkan bagi Australia sendiri di babak kedua menurunkan tempo permainan mereka ya. Dia mengatur tempo karena sudah unggul 2-0. Bagi Australia sudah bermainnya pun juga tidak terlalu ngoyo ya, tidak terlalu menekan lini pertahanan Indonesia, membiarkan Indonesia menyerang dan sesekali ada kesempatan untuk melakukan serangan balik dilakukan Australia dengan baik ya. Dan situ mengancam gawang dari Hernando Ari dan hingga akhirnya bagi Australia bisa menciptakan gol yang ketiga ya, yaitu pada menit ke-88 kalau tidak salah, itu bisa menciptakan gol kembali ya. Dan gol tersebut ya semakin membenamkan peluang Indonesia ya, karena tinggal tersisa berapa menit lagi Indonesia sulit untuk mengejar gol tersebut ya. Dan hingga akhirnya Australia bisa menciptakan gol keempatnya itu pada menit ke-91 ya, dan menutup pertandingan tersebut dan membuat Australia menang dengan skor 4-0 ya. Dan catatan saya bagi timnas Indonesia di pertandingan semalam yaitu yang pertama, timnas Indonesia ini kurang produktif ya, kurang efisien ya. Peluang sebenarnya ada bagi timnas Indonesia, tetapi
tidak ada pemain yang bisa mengeksekusi peluang tersebut menjadi sebuah gol ya. Karena banyak sih sebenarnya peluang bagi Indonesia, tapi semuanya nihil menjadi gol ya. Itu PR bagi Coach Sintayong, bagaimana nantinya di pertandingan berikutnya, di ajang-ajang berikutnya Indonesia bisa ya adalah salah satu pemain yang bisa mengeksekusi ya peluang-peluang yang ada menjadi gol. Itu yang perlu dievaluasi oleh Coach Sintayong ya. Selain itu juga timnas Indonesia di lini pertahanan juga masih grogi apabila mendapatkan serangan dari lawan, dan hal tersebut juga perlu dievaluasi ya. Karena bagi timnas Indonesia ini, kalau tidak di beberapa pertandingan terakhir ini, kalau tidak ada gol bunuh diri, yaitu ada pelanggaran atau penalti, itu beberapa pertandingan sebelumnya pun juga sama ya. Pasti ada gol bunuh diri. Kalau tidak ada gol bunuh diri, kemudian ada penalti ya. Saat melawan Jepang ya, kita ada penalti. Ya, saat melawan Irak kita ada gol bunuh diri, dan pertandingan semalam pun saat melawan Australia juga ada gol bunuh diri. Jadi hal-hal seperti itu perlu dievaluasi lagi untuk pertandingan berikutnya ya. Selain itu juga timnas Indonesia ini di 6 pertandingan terakhirnya apabila tertinggal, sulit bagi timnas Indonesia ini untuk mengembalikan keadaan ya. Mungkin hanya sekali itu yang bisa menyamakan kedudukan saat bertemu dengan Filipina. Ya, itu timnas Indonesia tertinggal tapi bisa menyamakan kedudukan. Tapi setelah itu timnas Indonesia ini agak kesulitan ya, walaupun mungkin kualitas permainannya di atas dari Filipina, tetapi apapun itu timnas Indonesia harus berbenah ya, berevaluasi untuk pertandingan selanjutnya ya. Karena di pertandingan kedepannya masih ada agenda-agenda pertandingan yang sama pentingnya ya teman-teman ya. Dan bagi timnas Indonesia tetap semangat ya, kami tetap akan support, tetap akan dukung, karena timnas Indonesia di bulan Maret nanti akan memasuki putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia, yaitu akan bertemu dengan Vietnam. Dan berakhir sudah perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini. Apapun itu, kita harus tetap berikan dukungan, tetap berikan support ya, tetap berikan apresiasi atas kerja keras timnas Indonesia. Namanya proses pasti bertahap ya. Indonesia sudah melakukan pencapaian yang baik di Piala Asia 2023 ini. Ya mungkin di Piala Asia sebelumnya timnas Indonesia mentok di fase grup, tetapi di Piala Asia 2023 ini Indonesia bisa sampai ke babak 16 besar. Ya mudah-mudahan di Piala Asia berikutnya timnas Indonesia bisa berbicara banyak, bahkan bisa mencapai yang lebih baik ya. Itu yang kita harapkan, yang kita doakan, semoga timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Baik teman-teman, cukup sekian review saya, yaitu tentang pertandingan babak 16 besar Piala Asia 2023, yaitu antara Australia versus Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.